Semangat pagi, teman-teman Nova. Kali ini kita akan membahas buku Marketing Revolution karya Hermawan Kartajaya. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana dunia pemasaran terus berkembang dan berubah di tengah arus digitalisasi dan globalisasi. Hermawan Kartajaya, seorang pakar pemasaran ternama, membagikan prinsip dan strategi untuk membantu bisnis bertahan dan berkembang di era yang penuh tantangan ini. Apakah kamu siap untuk merevolusi cara kamu memandang pemasaran? Yuk, kita eksplorasi isi buku ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel Audiobook Nova agar tidak melewatkan pembahasan buku inspiratif lainnya. Bagian 1. Hermawan Kartajaya memulai bukunya dengan membahas evolusi pemasaran dari era tradisional menuju era digital. Di masa lalu, pemasaran berfokus pada 4P: product, price, place, dan promotion. Namun, dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, pendekatan ini perlu disesuaikan. Hermawan memperkenalkan konsep marketing 4.0 yang menggabungkan elemen online dan offline untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang holistik. Dalam era ini, pemasaran tidak lagi hanya tentang menjual produk, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Hermawan menekankan bahwa pemasaran digital memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan personal dengan konsumen. Sebagai contoh, penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok telah mengubah cara merek berinteraksi dengan audiens mereka. Pemasaran digital juga memberikan peluang untuk memahami data pelanggan lebih dalam. Dengan alat analitik, bisnis dapat melacak perilaku konsumen, memahami preferensi mereka, dan merancang kampanye yang lebih relevan. Hermawan menyoroti pentingnya data dalam menciptakan strategi pemasaran yang didasarkan pada kebutuhan nyata pelanggan. Hermawan juga menyinggung tantangan yang dihadapi oleh bisnis tradisional dalam beralih ke dunia digital. Banyak perusahaan ragu untuk mengubah pendekatan mereka karena kekhawatiran tentang biaya atau kurangnya pemahaman tentang teknologi. Namun, dia menegaskan bahwa perubahan ini adalah langkah yang tidak bisa dihindari jika ingin tetap relevan. Pesan utama, pemasaran modern harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Pelajaran penting, kombinasikan elemen tradisional dan digital untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Bagian 2. Selanjutnya, Hermawan membahas prinsip pemasaran modern yang berpusat pada pelanggan. Dia menekankan bahwa pelanggan saat ini tidak hanya mencari produk yang berkualitas, tetapi juga pengalaman yang bermakna. Pemasaran tidak lagi hanya tentang apa yang dijual, tetapi tentang bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan emosional dan rasional pelanggan. Hermawan menyoroti pentingnya membangun hubungan yang autentik dengan pelanggan. Dia menjelaskan bahwa pelanggan masa kini lebih kritis dan memiliki akses mudah ke informasi. Oleh karena itu, transparansi menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan. Dia juga menekankan pentingnya mendengarkan suara pelanggan melalui berbagai saluran, seperti ulasan online, media sosial, dan survei kepuasan pelanggan. Dengan mendengarkan umpan balik pelanggan, bisnis dapat lebih cepat beradaptasi dan meningkatkan layanan mereka. Misalnya, dengan memanfaatkan feedback, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau peluang untuk inovasi. Selain itu, Hermawan membahas pentingnya empati dalam pemasaran. Memahami apa yang diinginkan dan dirasakan pelanggan memungkinkan bisnis untuk menciptakan solusi yang benar-benar relevan. Empati bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi juga menunjukkan bahwa bisnis peduli terhadap pelanggan mereka. Pesan utama, pelanggan adalah pusat dari setiap strategi pemasaran. Pelajaran penting, fokus pada menciptakan pengalaman yang bermakna untuk pelanggan. Bagian 3. Hermawan kemudian memperkenalkan strategi branding yang efektif untuk memenangkan hati pelanggan. Dia menjelaskan bahwa branding adalah tentang menciptakan identitas unik yang membuat produk atau layanan kita berbeda dari kompetitor. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, branding yang kuat dapat menjadi pembeda utama yang menarik perhatian pelanggan. Dia menekankan bahwa branding yang sukses selalu memiliki elemen emosional yang kuat. Sebuah merek tidak hanya dikenal melalui produknya, tetapi juga melalui nilai-nilai yang diusungnya. Misalnya, merek yang mendukung isu lingkungan atau kesetaraan cenderung lebih mudah menarik perhatian audiens muda. Hermawan juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam menyampaikan pesan merek. Setiap interaksi dengan pelanggan, baik melalui iklan, media sosial, atau layanan pelanggan, harus mencerminkan nilai dan identitas merek.
Konsistensi ini membantu membangun kepercayaan dan loyalitas. Sebagai tambahan, dia mengajak pembaca untuk menggunakan storytelling dalam strategi branding. Cerita yang autentik dan relevan dapat membuat merek lebih mudah diingat dan lebih dekat di hati pelanggan. Misalnya, berbagi kisah di balik pembuatan produk atau perjuangan merek dalam meraih kesuksesan. Pesan utama, branding yang kuat adalah kunci untuk memenangkan kompetisi. Pelajaran penting, bangun identitas merek yang relevan dan konsisten untuk menarik pelanggan. Bagian 4. Dalam bab ini, Hermawan membahas pentingnya adaptasi bisnis di tengah perubahan zaman. Dia percaya bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu berinovasi dan merespons perubahan dengan cepat. Dia memberikan contoh tentang bagaimana beberapa bisnis yang dulu sukses gagal bertahan karena tidak mau beradaptasi dengan teknologi baru. Dia juga menyoroti pentingnya memiliki mindset pertumbuhan. Bisnis harus selalu mencari peluang untuk berkembang dan mengatasi tantangan dengan kreatif. Misalnya, pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata tentang bagaimana bisnis yang mampu beradaptasi dengan cepat, seperti beralih ke penjualan online, dapat bertahan bahkan berkembang. Hermawan juga menyoroti peran teknologi seperti big data dan artificial intelligence dalam memahami pola perilaku pelanggan. Dengan teknologi ini, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih strategis, seperti menentukan produk mana yang harus diprioritaskan atau area mana yang memerlukan peningkatan. Pesan utama, adaptasi adalah kunci keberlangsungan bisnis. Pelajaran penting, selalu terbuka terhadap inovasi dan perubahan untuk tetap relevan. Bagian 5. Akhirnya, Hermawan menutup bukunya dengan membahas pentingnya inovasi untuk memenangkan hati konsumen. Dia percaya bahwa bisnis yang terus berinovasi akan selalu berada selangkah lebih maju dari kompetitornya. Inovasi tidak hanya berarti menciptakan produk baru, tetapi juga memperbaiki proses, layanan, dan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Dia memberikan contoh tentang bagaimana merek-merek besar menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan. Misalnya, penggunaan chatbot untuk memberikan layanan pelanggan yang cepat atau personalisasi rekomendasi produk berdasarkan data pembelian sebelumnya. Hermawan mendorong pembaca untuk selalu mencari cara baru untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Dia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam inovasi. Inovasi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, akan menciptakan reputasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pesan utama, inovasi adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Pelajaran penting, gunakan teknologi dan kreativitas untuk memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan. Penutup, buku Marketing Revolution mengajarkan bahwa pemasaran adalah tentang menciptakan hubungan yang bermakna dengan pelanggan di dunia yang terus berubah. Dengan memahami prinsip pemasaran modern, strategi branding, dan pentingnya inovasi, kita dapat merevolusi cara kita memandang dan menjalankan pemasaran. Dari 5 konsep yang dibahas, mana yang menurutmu paling relevan dengan bisnismu? Yuk, tuliskan di kolom komentar dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.